Hade, maaf Gus, ternyata banyak juga orang yang dihina Gus Miftah ya. Dan ini gue sangat miris ya, gue baru tahu juga sih. Makanya gue hapus video gue sebelumnya yang terkesan membela Gus Miftah ya. Jadi malu gue, karena pesan di balik konten gue sebelumnya itu kayaknya lebih cocok ke arah Gus Miftah. Aduh, kacau. Yo guys, balik lagi bareng gue, Provokator BK. Nah, di sini gue agak miris juga ya ternyata ya. Dan ini juga mungkin menjawab kenapa gua menghapus video gua sebelumnya tentang Gus Miftah yang katanya terkesan membela Gus Miftah ya. Nah, awalnya kenapa gua bikin konten yang terkesan membela Gus Miftah itu tuh sebenarnya ada pesan yang ingin gua sampaikan ya untuk orang-orang yang hobi membuli, memfitnah bahkan dengan cara yang menyakitkan. Dan ternyata banyak gua lihat video-video netizen ini memperlihatkan semua ya yang dihina beliau, dan ya gue agak miris sih. Kayaknya pesan gue di konten gue sebelumnya itu ya lebih cocok ke Gus Miftah ya. Awalnya gue pikir hanya kata goblok aja ya yang dibungkus dengan candaan, dan setelah gue lihat video fullnya, dan itu kan pakai bahasa Jawa ya, ada konten kreator yang menjelaskan arti dari bahasa Jawa tersebut, dan artinya dari bahasa Jawa tersebut itu ya gimana ya, dia tuh memang bersifat candaan ya, tapi candaan mengarah ke fitnah ya. Fitnah berbungkus candaan. Nah, gue jadi mikir banyak tuh kemarin ya. Kayaknya pesan di video gue sebelumnya itu tuh lebih cocok ke Gus Miftah. Makanya gue putusin untuk hapus video gue sebelumnya. Itu satu ya. Nah, gue kan memang jarang scroll video-video orang ya. Video-video orang. Gue tuh lebih ke ini aja sih. Lebih ke membuat video ya. Lebih ke meng-create ya dibandingkan melihat video-video orang ya. Nah, kemarin nggak sengaja muncul seniman tua ya. Memang videonya itu video lama ya. Itu muncul video seniman tua yang gue lupa namanya siapa, yang ternyata pernah juga disakitin sama Gus Miftah. Dan gue lihat videonya ternyata miris juga ya. Sangat miris menurut gue ya. Gue agak kesal juga ya sebenarnya ya. Karena seniman tua ini, beliau itu menahan rasa sakit hati oleh hinaan Gus Miftah itu sampai 2 tahun guys. Hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo gayaku ki tenanan nggir. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujatan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho, ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Niki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Ki sampean saiki arep ana ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Wow, ini bikin gua mikir dan harus menghapus video yang gua buat sebelumnya yang terkesan membela Gus Miftah ya. Yang ternyata pesan gua itu lebih cocok mengarah ke Gus Miftah. Dan yang ketiga ya, yang membuat gua itu harus memutuskan untuk menghapus video gua itu adalah ternyata ustadz kesayangan gua. Ya, Ustadz Khalid Basalamah ya, itu pernah dihina dan difitnah sama Gus Miftah. Nah, ini gue sangat miris dan fix gue harus menghapus video konten gue sebelumnya yang katanya terkesan membela Gus Miftah. Kenapa gue hapus? Karena pesan dari video gue itu tuh lebih cocok mengarah ke Gus Miftah. Kalau sindiran tanpa menyebut nama mungkin ya nggak masalah ya. Tapi beliau ini menyebut namanya langsung ya, Ustadz Khalid Basalamah. Nah, gue agak geleng-geleng ya. Bahkan ada di pengajian beliau itu yang bikin gue nyesek banget ya. Gue juga baru
lihat. Ini memang video lama tapi gue baru tahu ya. Itu agak nyesek dan miris ya. Di acara pengajian padahal. Di situ ada wayang ya, ada permainan wayang yang jelas-jelas menirukan wajah Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan yang bikin gue ya agak sakit hati ya adalah si wayang ataupun si dalang tersebut ya videonya kayak gimana ya, kayak menghajar Ustadz Khalid Basalamah gitu, tapi itu berbentuk wayang ya, dan itu kan secara nggak langsung hinaan yang kasar ya. Mungkin mereka memang nggak suka cara pengajaran dari Ustadz Khalid Basalamah ya, tapi gue agak memahami cara Ustadz Khalid Basalamah ya. Ini misalnya aja ya yang gue pahami tentang Ustadz Khalid Basalamah ya, rokok ya. Tapi gue nggak tahu iya atau enggaknya. Ustadz Khalid Basalamah itu mengharamkan rokok ya. Tapi dia mengharamkan untuk dirinya sendiri, guys. Ya. Nah, kenapa dia mengharamkan? Kalau dari cara Ustadz Khalid Basalamah ini, dia itu lebih baik menghindar daripada berada di antara dosa ataupun pahala ya. Lebih baik dia menghindar, atau bisa gue katakan beliau itu fokusnya lebih kepada ke yang baik aja. Dia nggak mau ke hal yang ragu-ragu, yaitu makruh ya. Itu kan kalau makruh ini kan antara dosa dan pahala ya. Nah, kalau beliau itu yang gue perhatiin ya, yang gue pahami, dia lebih condong ke ya daripada ragu-ragu, mending nggak usah, mending gue haramkan kayak gitu untuk diri gue sendiri. Nah, gitu yang gue pahami ya. Nah, gue kan merokok ya, sedangkan Ustadz Khalid Basalamah kan mengharamkan untuk dirinya kalau rokok itu haram ya. Itu contoh aja guys, misalnya ya. Tapi gue nggak tahu dia mengharamkan atau nggak. Itu contoh ya. Yang gue pahami tentang ajaran Ustadz Khalid Basalamah. Ibaratnya tuh Ustadz Khalid Basalamah itu lebih memilih mencari aman-aman aja kayak gitu. Yang memang diajarkan oleh Nabi aja yang dia lakukan. Yang ragu-ragu karena dia juga nggak tahu itu tuh haram atau enggak. Jadi lebih baik dia memilih yang baik-baiknya aja. Yang memang terbukti baik dan itu ajaran Nabi aja. Nah, itu yang gue pahami tentang Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan itu juga yang bikin gue suka sama Ustadz Khalid Basalamah. Meskipun gue sekarang belum bisa mengikuti ajarannya, tapi gue sering mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Dan video ini membuat gue agak sedikit nyesek ya. Kok bisa di dalam pengajian ada acara seperti itu ya, yang menghakimi ataupun yang menghina seperti itu ya, yang ya hinaan kasar kalau menurut gue ya. Jadi gue memutuskan untuk menghapus video gue sebelumnya, karena ya itu tadi ya alasannya ya, karena lebih cocok ke, karena pesannya lebih cocok ke Gus Miftah. Aduh kacau. Nah, di video gue sebelumnya itu tuh sebenarnya gue tuh ingin menyampaikan pesan ya, pesan agar terdengar, makanya gue angkat di kasus Gus Miftah ya, karena gue kemarin tuh hanya melihat satu video aja ya, melihat hanya kasus yang pedagang es itu aja ya, dan gue juga nggak tahu kalimat selanjutnya dalam bahasa Jawa itu ya, yang ternyata bersifat fitnah berbungkus candaan. Gue tuh ingin menyampaikan bahwasanya kalau bikin konten tuh hati-hati ya, jangan terlalu brutal kayak gitu. Jangan menghujat secara kasar dan jangan menfitnah ya dengan cara yang menyakitkan. Bahkan ada juga netizen ini malah dia menyakiti orang-orang yang di sekitarnya yang sebenarnya tidak tahu permasalahannya ya. Misalnya orang itu dihujat tapi adiknya atau ibunya juga kena. Nah, itu kan gak etis ya. Kalau bisa yang dikritik tuh yang bersangkutan ya, jangan orang yang tidak bersangkutan, yang tidak tahu apa-apa, seperti anaknya mungkin kan, anaknya kan nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang gue tuh pengen sampaikan ya. Dan dampak dari bulian yang kasar atau hujatan yang kasar ya, ataupun fitnah ya, fitnah itu kan dosa besar ya. Nah, itu kan dampaknya sangat besar sebenarnya ya untuk mental yang dibully, karena ada beberapa peristiwa sebelumnya ya, dia itu memang salah ya, tapi buliannya kasar banget ya. Dan banyak juga kan yang kejadian orang yang dibully itu karena tidak kuat dengan bulian di sosmed, dia melakukan hal yang tidak kita inginkan, yaitu bundir. Kita boleh marah ya, kita boleh kesal sama public figure ataupun orang-orang yang berpengaruh di negeri ini yang melakukan sebuah kesalahan ya, kita boleh mengkritik mereka, tapi kalau bisa kritikannya itu harus yang sesuai konteksnya ya, apalagi fitnah, karena gue banyak lihat fitnah bertebaran di mana-mana ya. Jadi itu alasan gue sebenarnya, itu yang pengen gue sampaikan ya. Kalau bisa ya, kalau kita mau kritik ya mengkritik dengan cara yang kreatif, tapi tidak dengan menfitnah ya.
karena fitnah itu kan dosa ya. Dan jangan juga menghina yang tidak ada sangkut pautnya seperti anaknya atau ibunya atau orang tuanya, jangan ya. Kritik aja yang memang bersangkutan. Nah, karena banyak netizen ini yang malah menyimpang gitu. Nah itu, soalnya gue punya opini sendiri bahwasanya kalau bulian, hujatan yang kasar, dan fitnah yang sangat menyakitkan itu diwajarkan ya terhadap orang yang salah ya. Fitnah yang diwajarkan terhadap orang yang salah. Itu menurut gue tidak tepat ya, itu menurut gue salah ya. Dan nggak bagus ya, dan nggak baik ya. Dan secara tidak langsung ini juga akan mengajarkan pada anak cucu kita nanti ya, bahwasanya bulian, hinaan yang menyakitkan dan juga fitnah itu akan diwajarkan ketika ada temannya yang salah ya. Jadi akan sangat kacau manusia di masa depan nanti ya kalau seperti itu, karena orang-orang sebelumnya lah yang ngajarin mereka seperti itu untuk mewajarkan bulian ataupun hinaan yang kasar dan fitnah kepada orang-orang yang salah. Nah itu sih pesan yang ingin gue sampaikan sebenarnya ya. Adeh, kacau. Oke, sebelumnya buat kalian yang komentar di video gue sebelumnya ya, makasih ya udah kasih info terbarunya, karena gue tuh jarang update ya berita terbaru. Jadi gue lihat dari komentar-komentar kemarin ya, oh gitu, oh ternyata banyak. Nggak hanya ini aja, dan gue juga lihat ada video, oh ternyata ada lanjutannya malah yang lebih parah menurut gue ya, fitnah berbungkus candaan. Kacau ya. Oke, mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan ya tentang kenapa gue hapus video gue sebelumnya ya. Kon goblok iki. Kacau.